Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ainur Rafiq selaku pemateri dan Ibu Nurul Rahmawati di sini sebagai koordinator bidang keluarga Sakinah, serta teman-teman sekalian dari bidang keluarga Sakinah dan undangan sekalian dari peserta ta'aruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri undangan secara online ini dalam acara pengajian rutin yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita penerangan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ustadz Ainur Rafiq sebagai pemateri. Nama lengkap beliau Ainur Rafiq, tempat dan tanggal lahir Jombang 12 Juli 1971 dengan alamat Petemon 5 nomor 81 Surabaya. Di sini beliau bidang keluarga Sakinah. Hadirin sekalian, marilah kita simak bersama materi pengantin atau pengajian rutin yang kedua ini oleh Bapak Ainur Rafiq. Kepada beliau kami haturkan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansurna fahma nabiyul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para kiai, para ustadz, Bapak Khudari selaku pimpinan kami dan Ibu Nurul selaku ketua keluarga Sakinah yang berbahagia, dan teman-teman penyuluh keluarga Sakinah pada siang hari ini, dan juga para peserta ta'aruf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sekalian bersama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita semuanya bersama-sama mengikuti acara webinar yang telah direalisasikan oleh penyuluh bidang keluarga Sakinah Kota Surabaya. Selanjutnya sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebab beliaulah sebagai qaidul ummah minatul ummati ila nur. Baiklah para bapak ibu semuanya yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan amanah yaitu kriteria dalam mencari jodoh.
terkait materi yang telah diamanahkan pada kami. Karena untuk mencari jodoh tentunya berbagai macam hal yang harus kita kondisikan bersama. Bagaimana kita semuanya dapat jodoh sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Karena kalau dalam bahasa Jawanya itu mencari jodoh itu gampang-gampang iuh. Di saat kita semuanya diberikan mudah oleh Allah, maka kita sekalian tidak lama kita memperoleh amanah, memperoleh anugerah, yaitu berupa jodoh. Baiklah para bapak semuanya, di dalam kita sekalian mencari jodoh, ada beberapa kriteria yang perlu panjenengan perhatikan betul. Apa di antaranya? Yang pertama adalah memiliki iman. Jadi kriteria pertama ini yang perlu panjenengan kondisikan betul. Karena iman adalah hal yang pertama yang panjenengan miliki. Jadi kadang-kadang kita sekalian tidak sesuai di sisi yang lainnya, tapi dengan iman ini sangat menentukan langkah, bisa menjadikan kebahagiaan jenengan, baik itu kebahagiaan hidup jenengan di dunia, lebih kelak nanti di akhirat nanti. Terus juga terkait itu juga ada kemiripan. Nah, kemiripan itu mungkin dari segi wajahnya, dari segi keinginan kriteria apa yang jenengan sukai. Biasanya itu kalau sudah wajahnya hampir mirip, karena letak yang namanya jodoh itu diawali dari cinta, dan cinta itu adalah termula dari mata. Kalau sudah mata itu klik, maka akan turun ke hati. Sehingga kalau sudah antara mata dan hati connect, itu kadang kita sekalian tidak berpikir bagaimana ke depan, bagaimana langkah apa yang kita raih, karena sudah ada kecocokan yang pertama ini. Makanya saya berharap kepada para peserta semuanya ta'aruf, di saat Anda semuanya kalau sudah ada rasa cocok, makanya jangan sampai terlalu banyak kriteria yang diharapkan. Jadi kalau sudah seiman, wajahnya juga cara kasarannya dibuat bowo itu pantas. Biasanya kan seperti itu. Biasanya kriteria itu sudah saya rasa untuk yang lainnya itu tinggal kita melengkapi. Jadi terkait masalah rezeki dan lain sebagainya itu mudah. Jadi sebenarnya kita tidak susah. Selama kita semuanya selalu mengedepankan yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam apa yang panjenengan inginkan bersama. Terus kemudian yang kedua adalah merasa nyaman bila bersama. Nah, jenengan kalau sudah punya pasangan seperti ini, panjenengan akan merasakan indahnya. Merasakan indahnya, bagaimana merasa indahnya itu? Diajak kemana-mana rasanya enak, nyaman. Nah, baik yang laki-laki atau yang perempuan, merasa lengkap karena punya pasangan yang pas. Yang perempuan juga merasa terlindungi, merasa diperkuat. Dan juga yang laki-laki pun begitu, merasa ada yang mendampingi, jadi dengan pasangan yang serasi. Jadi meskipun kadang-kadang realita faktanya itu tidak imbang kalau dipikir saya secara kacamata zahir tadi. Tapi karena ada sisi lain yang jenengan paskan, yang Anda cocoki, jadi mungkin dari postur tubuhnya itu kalau dibilang kadang-kadang ada angka 10 tadi. Yang satunya tinggi, yang satunya tidak setinggi, tapi karena merasa cocok jadi. Nah, merasa pas tadi. Mungkin dari wajahnya kok pas sesuai dengan kriteria yang Anda rasakan. Sehingga pada akhirnya dengan nyaman itu kita tidak usah ragu, kita harus optimis, tidak usah pesimis, yakin dengan keyakinan akan menjadikan nyaman di saat jaringan bersama calon pasangan dari pasangan yang sudah terkondisikan. Dan untuk menjadikan
mencari jodoh di antaranya yang pas adalah melahirkan rasa syukur pada Allah. Jenengan harus bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan pendekatan diri pada Allah dan juga pendekatan diri pada pasangan panjenengan. Terkait apa yang sudah jenengan cocoki, apa yang jenengan sudah pas dalam hati jenengan, nah itu tolong nggak usah terlalu banyak berpikir panjang. Soalnya kegagalan yang terjadi karena terlalu banyaknya berpikir panjang. Kurang ini, dan seterusnya. Soalnya apa? Kalau kita berpikir mencari pasangan yang pas lengkap, yang laki-laki ingin perempuan yang sangat cantik sekali. Nah, tingginya harus sekian, kulitnya harus putih bersih. Nah, terus punya kedudukan, punya pekerjaan. Saya kira kalau panjenengan mencari yang sempurna seperti itu sangat susah. Soalnya apa? Realita dan faktanya itu ada kalanya perempuan itu cantiknya luar biasa, tapi di sisi lain juga ada kekurangan. Misalnya ini profesinya sebagai ibu rumah tangga. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya tidak seberapa cantik, tapi punya banyak profesi. Pekerjaannya mapan, punya posisi, misalnya sebagai pegawai negeri dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata wajahnya tidak seberapa baik tadi. Tidak seberapa pas menurut pandangan panjenengan. Nah, tapi jenengan tidak usah terlalu banyak berpikir, semuanya harus lengkap. Jadi, soalnya apa? Kalau itu jenengan kondisinya betul, dia selamanya tidak akan memperoleh pasangan yang pas sesuai dengan kriteria yang panjenengan kondisikan. Terus para peserta ta'aruf dan teman-teman pengurus keluarga Sakinah yang kami muliakan, jadi kalau sudah merasa cocok dan pas, panjenengan harus fokus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan sholat istikharah. Ya Allah, minta petunjuk pada Allah. Rasanya saya pas dengan pasangan yang telah panjenengan tunjukkan pada saya, yang telah panjenengan kirim pada saya. Dengan pasangan ini ya Allah, berikan keberkahan pada kami. Dengan tidak usah terlalu banyak pikiran macam-macam. Kadang-kadang gara-gara hal sepele mimpinya kurang bagus. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang mimpinya bagus, tapi kadang ditafsiri kurang bagus. Namanya orang itu kadang macam-macam. Jadi makanya semuanya itu kembalikan pada hati jenengan. Jenengan harus yakin, optimis, apa yang jenengan lakukan semuanya itu adalah merupakan hal yang sangat istimewa yang telah diberikan oleh Allah pada Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Terus kemudian yang kelima adalah diterima dengan baik oleh keluarga. Ini sangat penting sekali karena yang namanya rumah tangga, untuk menjadikan rumah tangga itu mencari jodoh yang pas itu adalah saling menerima. Baik dari keluarga laki-laki atau perempuan, kedua-duanya saling terima. Kadang-kadang ya, ini kadang cocok semuanya, kriterianya pas semuanya. Tapi kadang-kadang sisi lain ternyata rumahnya sangat jauh sekali. Ini kadang-kadang menjadikan kurang cocok. Nah, iso boleh tonggoni dewi, bahasa Jawanya seperti itu. Padahal yang namanya jodoh itu semuanya Allah yang mentakdirkan dan menentukan. Makanya ada istilah itu garam di lautan, apa bu istilahnya? Asam di gunung. Dari meskipun jauh antara lautan dan gunung, tapi kalau Allah mentakdirkan, pada akhirnya akan menjadi pasangan yang sangat serasi, akan menjadi pasangan yang sangat harmonis. Jadi ini yang perlu panjenengan tekankan pada diri jenengan. Jadi terus kemudian untuk mencari jodoh adalah berikutnya adalah muncul ketertarikan. Jadi biasanya antara jenengan itu ada ketertarikan. Makanya di awal saya sampaikan, jadi yang namanya cinta itu biasa terawal dari mata. Kalau sudah terawal dari mata itu biasanya langsung turun ke hati. Kalau sudah turun ke hati, ya itu jenengan tidak usah terlalu banyak tidak usah terlalu banyak kriteria ke depannya.
harus ini, harus ini, harus ini, dan sebagainya. Soalnya yang selama ini terkondisi seperti itu, tolong kami berharap para peserta tamu semuanya untuk selalu mencari jodoh ini sesuai yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan nanti terjadi atau terjalin suatu rumah tangga, terjalin suatu pasangan sesuai yang telah digarisbesarkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan walladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami. Jadi artinya apa? Panjenengan mohon kepada Allah supaya diberikan yaitu istri, pasangan, pendamping. Harapannya pendamping itu selalu bisa mendamping panjenengan. Mendamping bagaimana? Dalam rasa suka dan duka. Kalau sudah mendampingi rasa suka dan duka, insya Allah jenengan dalam kondisi susah tetap didampingi dengan baik. Jenengan dalam kondisi bunga juga mendampingi dengan tulus dan ikhlas. Jangan sampai begitu bunga, banyak rezeki, banyak harta didampingi, begitu di sisi lain dalam kondisi susah kemudian ditinggalkan. Ini yang tentunya yang tidak kita harapkan bersama. Makanya kami berharap keterbukaan di awal. Jadi artinya bagaimana? Yang lagi dijelaskan apa adanya. Jadi nanti kalau sudah cocok ketemu dengan pasangan yang telah panjenengan temukan, yang panjenengan cocoki, tidak usah ditutup-tutupi. Semua rahasia, semua apa pada diri jenengan, sampaikan apa adanya kepada calon pasangan jenengan. Dan juga mbak, ibu-ibu semuanya juga seperti itu. Kalau jenengan sudah cocok dengan pasangan jenengan, tidak usah ditutupi. Jadi, sehingga pada akhirnya apa? Menimbulkan kekecewaan di belakang hari. Jadi, ini tentunya yang tidak kita inginkan bersama. Contohnya bagaimana? Misalnya gini. Ini umpama dari calon suami sudah pernah menikah sehingga namanya duda. Karena sudah duda, misalnya pernah punya anak. Dengan punya anak itu jenengan sampaikan apa adanya. Misalnya dengan punya anak 3, 4, mungkin 5 dan seterusnya. Sampaikan apa adanya. Kalau anak tersebut, anak panjenengan yang merawat atau yang selama ini adalah neneknya atau istri jenengan yang dulu, disampaikan. Atau jenengan sendiri yang diamanai untuk merawat semuanya. Jangan sampai begitu punya anak bilang tidak punya anak sama sekali. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya dari pihak calon istri jenengan nanti pasti kecewa. Akhirnya timbul kekecewaan di belakang hari. Saya kira itu para peserta ta'aruf dan teman-teman juga pengurus yang ikut serta dalam webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kami aturkan senantiasa membawa manfaat masalah, terutama untuk jenengan semuanya sebagai peserta, dan pada akhirnya bisa menemukan pasangan yang pas sesuai dengan kriteria yang panjenengan inginkan bersama. Untuk itu dari kami sampai saya akhiri ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Baik, terima kasih Ustadz Ainur Rafiq. Ini tadi sudah memaparkan tentang kriteria dalam mencari jodoh. Di antaranya seiman yang akan membawakan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian memiliki sifat atau wajah yang mirip, hobi atau yang lainnya. Kemudian kriteria yang lain yakni merasa nyaman. Kemudian melahirkan rasa syukur kepada Allah dengan pasangan kita dan menyenangkan serta bisa memahami kita. Untuk selanjutnya diterima dengan baik oleh keluarga dan muncul ketertarikan dari mata turun ke hati, begitu ya. Meskipun garam di lautan, asam di gunung, seperti yang dikatakan Ustadz Ainur Rafiq tadi. Meskipun jauh pun kalau memang berjodoh, ya tetap bisa ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk pengajian rutin yang kedua pada siang hari ini telah disampaikan oleh Ustadz Ainur Rafiq. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan ada bintang tamu yang akan bercerita tentang pengalaman pribadi beliau, yakni Ibu Musyiroh. Namun untuk sebelumnya akan saya alihkan dulu pada Ibu Nurul Rahmawati. Kepada Ibu Nurul Rahmawati, kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami hormati wabarakatuh. Bapak Pribadi selaku Pak I keluarga Sakinah serta semua teman-teman keluarga bidang keluarga Sakinah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah berupa limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga walaupun sebentar lagi kita sudah menghadapi bulan Ramadan, tapi semangat kita untuk bisa menta'arufkan antara peserta yang satu dengan yang lain tetap membara. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarganya, dan moga kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua peserta webinar pada kesempatan kali ini, ada sesuatu yang menarik di sesi yang kedua ini, karena pada hari ini kita menampilkan salah satu bintang tamu. Nah, bintang tamunya adalah itu merupakan teman sejawat saya yang dulu pernah saya ta'arufkan 13 tahun yang lalu dalam waktu yang begitu cepat. Nah, nanti beliau akan bercerita bagaimana saat ta'arufan dengan suaminya yang sekarang adalah menjadi suaminya. Kalau dulu kan masih kita ta'arufkan 13 tahun yang lalu. Nah, beliau ini adalah seorang guru di SMP Romli Tamim Bula. Kemudian beliau ini adalah juara standing up comedy yang kemarin diselenggarakan oleh Kemenak Surabaya. Nah, juga beliau adalah penulis analognya. Nanti panjenengan semua peserta bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga dari sekian peserta ada yang juga bisa mengikuti jejak beliau. Nah, kami persilakan Mbak Musyirah, saya manggilnya Mbak ya, karena memang sejak lama saya kenal beliau, sudah manggil akrabnya Mbak. Kalau Ibu rasanya gimana gitu. Jadi saya tetap akan memanggil beliau dengan sebutan Mbak. Mbak Musyirah, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu semuanya, Pak Ainur. Kenal. Ini satu-satunya yang di depan HP saya. Satu yang di depan HP saya. Tak kenal. Ya. Masih pertama kali 13 tahun yang lalu, yang saat itu tidak ada yang namanya komunitas keluarga Sakinah. Cuman dengan tiba-tiba saja yang namanya takdir ya mempertemukan saya dengan alhamdulillah sekarang yang telah menjadi suami saya. Para jombloan sama jombloati, maaf saya memanggil begitu biar lebih akrab. Sebetulnya saya nggak pintar ngomong banyak gitu. Cuman kalau harus bercerita barangkali nanti bisa tanya jawab aja dari peserta apa yang perlu ditanyakan ke saya, paling tidak saya akan beri gambarannya aja. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Ainur itu sangat-sangat mengena sekali, dan itu memang harus kita lakukan dan harus kita miliki. Artinya sebuah tekad untuk mencari jodoh, bukan mencari bojo. Karena kalau cari bojo itu banyak, tapi kalau mencari jodoh ini yang agak sulit. Sebuah pengalaman pahit barangkali terpaksa harus saya sampaikan kepada jenengan semua, teman-teman jomblo dan jomblowati. Ya, itu sebetulnya tetangganya Mbak Nurul, yang kebetulan istrinya pun juga tetangganya Mbak Nurul gitu. Saya pun kenal sama beliau, dikenalkan oleh Mbak Nurul bersama dua orang teman yang lain yang kebetulan sebelumnya saya memang biasa mengisi pengajian di sana dan tidak ada niatan sama sekali untuk mencari yang namanya suami.
Barangkali karena Mbak Nurul ini berpikirnya begini, sakno Mbak Musiro rek ijenan terus, tak golekno tonggoku. Ini kebetulan tonggoku kok ono sing longgar gitu mungkin nggih. Lalu saya di bahasa Jawanya itu diapusi sama Mbak Nurul itu. Mbak, saman merinio ta? Itu terjadi hari Selasa, hujan lagi. Rumah saya waktu itu masih di Pokot. Rinio ta, ono apa Mbak? Wis ta lah, merinio, kok tak kenal no arek. Itu saya. Hati saya cuma dik gitu aja. Dikenal no arek sopo? Lah wong saya ini beberapa kali kenal yo gagal. Gagal. Kalau saya suka sama dia, ibunya nggak suka. Kalau ibunya suka sama saya, dia kurang suka. Ya wassalamualaikum lah. Akhirnya saya sudahlah, saya pasrah aja sama Allah. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya yakin bahwa setiap manusia itu punya pasangan. Entah dengan cara apa, dan alhamdulillah Mbak Nurul ini adalah satu-satunya orang yang mendekatkan saya dengan suami saya saat ini. Nah, saya juga mohon maaf saat itu meskipun ya seperti ini keadaan saya, tapi namanya manusia itu ya seperti itu. Syaitoniahnya datang gitu loh. Begitu dia datang dikenalkan ke saya cuma bilang gini dalam hati, kita gitu. Kita itu negatif sebetulnya. Batin saya, kon gak ngojo taruh kok ngomong kita gitu. Tapi ya saya pakai malu-malu kucing gitu ya, kita ngomong-ngomong, tanya nama, tanya alamat, lalu setelah itu terakhir tukar-menukar yang namanya nomor telepon. Saat itu tidak ada WA nggih, adanya telepon sama SMS. Malam hari dia itu SMS begini, saya itu loh Bu, enggak tahu, enggak ngerti maksudnya teman-teman kita dipertemukan itu untuk apa. Saya jawabnya gini juga, loh saya juga enggak tahu loh Pak, untuk apa gitu. Enggak tahunya berlangsung, alhamdulillah sekarang menjadi jodoh kami. Kalau masalah yang lain-lain kata Pak Ainur betul, kita jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau banyak perhitungan barangkali nun sewu, ini pengalaman sendiri. Suami saya itu istrinya cantik loh Mbak. Mas semuanya nggih. Suami saya itu istrinya cantik. Kalau nggak percaya tanya sama Mbak Nurul, cantik istrinya. Kalau ibaratnya kalau bahasa orang Madura itu begini, mosok saya ate buat piring oleh cowek gitu kan, bahasanya kan begitu. Tapi karena Pak Talib itu mungkin nawaitunya adalah mencari jodoh, bukan mencari bojo, maka pilihannya di antara 4 orang yang disuguhkan, 1 terpilih, kebetulan saya yang dipilih. Padahal usia saya pun juga sudah tidak muda, dan saya pun juga tidak secantik yang dibayangkan. Untuk yang lain-lain barangkali bisa kita tanya jawab aja ya Mbak Nurul ya, biar lebih gayeng begitu. Begitu yang ingin saya sampaikan sekelumit aja, nanti selanjutnya kita akan mengalir. Assalamualaikum. Silai pisahan. Nek sampean kerso monggo. Jawaban saya cuma 1. Nek dek kerso Mbak, aku gak nolak. Tapi nek dek gak kerso, gak usah dipaksa. Itu bahasa saya begitu. Itu masih ingat betul saya bahasanya. Wis lah Mbak, dilakoni ae. Bismillah. Oh ya wis, bismillah. Itu saya jawabannya. Tapi jujur waktu itu memang ada getaran luar biasa. Dan itu mungkin sinyal dari Allah bahwa Pak Talib adalah jodoh saya. Itu. Kalau istikharah saya tidak. Tapi Pak Talib yang melakukan tanya kepada ABCD termasuk kepada guru spiritualnya dan diminta untuk memilih saya. Begitu prosesnya. Nggih. Terima kasih Bu Musiro. Berarti langsung klik dari mata langsung turun ke hati nggih Bu Musiro nggih. Kata Pak Ainur betul. Nggih. Monggo dari Pak Ustadz Ainur nggih. Silakan Bapak. Dengan pertanyaan Mas Husain Al-Fatih 38 tahun terkait yang jenengan sampaikan, soalnya apa? Kadang-kadang di saat istikharah ternyata hasil istikharah jenengan itu kurang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Atau kalau dalam bahasa ini untuk menolak secara halus. Tapi kalau sudah panjenengan yakin betul, yakin panjenengan harus bisa jenengan kondisikan sendiri, atau panjenengan bisa meminta kiai ustadz yang ahli di bidang istikharah.
Soalnya apa? Terkait hasil nanti baik tidak itu biasanya kiai itu memberikan arahan, memberikan solusi. Umpama gini, ini pengalaman yang pernah saya yang pernah dialami salah satu teman. Ternyata istikharahnya itu pada saat itu pakai ayat Al-Quran. Dengan yang disampaikan oleh kiai ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya si pihak yang meminta istikharah itu mengatakan gini, ya nopo ya, kula mau kadung sek, kadung cocok, kadung mantep ini. Dengan bahasa-bahasa itu akhirnya kiai mengambil solusi. Jawabnya kiai gimana? Sampai tidak usah bingung, sampai tidak usah susah, karena dalam hati jenengan sudah yakin, sudah mantep, sudah cocok dengan pasangan yang ada. Akhirnya kiai itu memberikan solusi. Amalkan amalia ini sebagai bentuk solusi. Nah, sebagai bentuk solusi nanti ke depannya Anda akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, keluarga yang sukses sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi dengan catatan apa yang diberikan oleh sang kiai ustadz itu, misalnya amalannya ini, amalkan secara istiqomah. Nah, supaya nanti kalau problematika yang ada di keluarga kalian itu nanti terjadi apa-apa, ini ada sebagai istilahnya sebagai apa ya? Sebagai solusi terbaik, sebagai tamengnya. Nah, makanya di saat kalau Anda sudah pas dengan pasangan yang sesuai yang Anda inginkan, tapi di sisi lain kok kemudian Anda itu kepingin istikharah, ternyata kok hasil istikharah itu tidak sesuai yang apa yang Anda inginkan, Anda bisa minta itu tadi bantuan kiai ustadz, karena banyak atau ada kiai yang ahli di dalam bidang itu. Makanya Mas Muhammad Hussein Al-Fatih, jadi jika Anda mengalami hal yang seperti itu, boleh jenengan bisa koordinasi dengan saya. Nanti saya akan memberikan membantu untuk jalan keluar yang terbaik untuk Anda. Saya kira itu Mas ya, Mas Muhammad Hussein. Jadi dengan solusi ini mungkin insya Allah akan menjadikan yakinnya Anda, yakinnya jenengan untuk meraih jodoh yang pas sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Sampai situ, ya. Terima kasih Ustadz Ainur. Itu tadi mungkin kalau kita sendiri yang istikharah, kita sudah klik, sudah kadung jatuh cinta, kemudian istikharah, ternyata istikharahnya wapik tok isine. Nah itu mungkin lebih baik bisa diistikharahkan orang tua ataupun ustadz, kiai yang lebih dipercaya atau yang lebih ahli. Itu tadi. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan dari peserta ta'aruf atau teman keluarga Sakinah? Monggo. Baik. Baik, untuk Bu Musiro mungkin ada pesan bagi peserta ta'aruf yang lain atau bagi kami juga supaya peserta yang lain bisa mudah untuk mencari jodoh atau suka dukanya Ibu Musiro dalam berumah tangga mungkin bisa kan terlihat cepat ya, Juli sudah menikah. Nah itu pengalamannya bagaimana, suka dukanya, berarti pacaran sudah menikah, nonton dulu. Monggo. Mbak, terima kasih menyambung lagi. Sebetulnya saya hanya punya prinsip yang kebetulan sama saja sama Pak Talib. Artinya begini, rezeki itu Allah yang atur. Jadi apapun kita, apapun kehidupan kita, ekonomi kita harus saling menyadari. Kalau dari sisi materi, barangkali nuwun sewu ini bayaran 900 dalam 1 bulan saat itu rasanya kok gimana ya gitu. Dibuat cukup ya cukup, dibuat tidak cukup ya tidak cukup. Tapi alhamdulillah seiring dengan
waktu menikah itu memang benar kata mungkin hadis nggih yang mengatakan bahwa kalau rezekinya 2 orang itu berbeda dengan rezekinya 1 orang, atau itu mungkin pepatah atau bagaimana. Pastinya setelah saya menikah dengan Pak Talib di 2009, itu 2011 saya langsung sertifikasi guru. 2011 itu pula ngapunten tidak pamer. Alhamdulillah saya bisa beli tanah baru. Ini dari sisi rezeki loh nggih. Kemudian di 5 tahun berikutnya Allah beri rezeki lagi, berdua saya bisa mondasi rumah. Genap 8 tahun dari pernikahan kami mondasi rumah untuk 2 rumah yang kebetulan kami kontrakkan. Allahumma yassir lana rizqan halalan wajil lana biyanimal mujib. Allahumma yassir lana ziyaratan makatal masjidil mubarak. Innal ladzi faradal Qur'an la raduka illa ma'ad. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, istajib doa ana ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Ampuni segala dosa kami semua ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Atas izin dan ridha-Mu ya Allah. Kabulkan apa yang menjadikan keinginan kami semua ya Allah. Keinginan pengurus keluarga Sakinah dan juga peserta keluarga Sakinah, peserta ta'aruf keluarga Sakinah ya Allah. Mereka semuanya berikan jodoh yang pas sesuai apa yang beliau inginkan ya Allah. Atas izin dan ridha-Mu ya Allah. Berikan jodoh yang pas sesuai yang beliau inginkan ya Allah. Berikan jodoh yang pas sesuai yang beliau inginkan ya Allah. Dengan izin dan ridha-Mu ya Allah. Jadikan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Bisa bahagia hidupnya di dunia, baik nanti kelak akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ainur Rofi selaku pemateri pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Musiroh yang telah memberikan kita pengalaman. Semoga bisa menjadikan motivasi buat kita semua, serta menjadikan motivasi untuk para peserta ta'aruf dalam mencari jodoh. Matur nuwun sangat hanya bisa berkata terima kasih. Untuk hari ini yakni kegiatan pengajian rutin yang kedua ini dengan tema kriteria dalam mencari jodoh. Semoga peserta ta'aruf semua bisa mendapatkan jodoh yang terbaik sesuai dengan hati dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Akhirul kalam, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari saya tutur kata saya ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Semoga sukses nih.